Mazmur 101. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Shalom saudara, apakah ukuran seorang pemimpin dikatakan sebagai pemimpin yang baik dan benar? Dalam hal ini adalah pemimpin rohani di gereja. Apakah apabila pemimpin tersebut selalu mengikuti apa yang menjadi permintaan daripada anggotanya, berarti dia adalah pemimpin yang baik dan benar? Atau apakah apabila pemimpin tersebut selalu berkata iya terhadap apa yang menjadi kemauan daripada anggotanya, berarti dia adalah seorang pemimpin yang baik dan benar? Atau bagaimana saudara? Saudara, Mazmur 101 ini barangkali ditulis oleh Raja Daud ketika dia baru memulai tugasnya sebagai seorang raja. Dengan semangat dan keinginan menggebu-gebu, Daud bertekad untuk benar dan menjunjung nama Tuhan dalam setiap tindakannya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara, aku mau memperhatikan cara hidup yang tak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku mau hidup suci di rumahmu. Saudara, seorang pemimpin rohani yang benar, maka pertama-tama dia harus memahami siapakah orang-orang yang dipimpinnya ini. Apakah bawahannya? Apakah pendukungnya? Apakah teman-temannya? Ataukah domba-domba milik Allah? Apabila kita menyadari bahwa orang yang kita pimpin adalah domba-domba miliknya Allah, maka kita akan memimpin mereka menurut cara Allah dan bukan cara kita. Maka pertama-tama Bapak Ibu, sebelum dia memimpin orang lain, maka terlebih dahulu dia memberi diri untuk dipimpin Tuhan. Sehingga kepemimpinan yang baik dan benar selalu dimulai dari memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Baru kemudian saudara, pemimpin rohani dapat bertanggung jawab mengarahkan jemaatnya untuk melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, melalui nasar yang diucapkannya, Daud telah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin rohani mempertanggungjawabkan tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah. Sebagaimana Daud, saudara, kita pun dituntut untuk mengarahkan jemaat bertindak benar di hadapan Allah. Seorang pemimpin rohani yang baik dan benar bukan mengarahkan jemaat untuk mengikuti dirinya, mengikuti keputusannya, mengikuti pikirannya,
namun membimbing dan mengarahkan melalui dirinya untuk mengikuti Tuhan, mengikuti pikiran Tuhan, mengikuti keputusan Tuhan, dan mengikuti kata Tuhan. Itu seorang pemimpin rohani yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan tentang kepemimpinan rohani di dalam gereja. Seorang pemimpin yang baik dan benar, maka pertama-tama dia harus dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena yang dipimpin bukan bawahan, yang dipimpin bukanlah miliknya, tapi yang dipimpin adalah domba-domba kepunyaan daripada Allah. Maka kami akan memimpin mereka dengan cara daripada Allah sendiri. Demikian juga Bapa, seorang pemimpin rohani yang baik dan benar akan menuntun umat untuk mengikuti, bukan mengikuti dirinya, pikirannya, keinginannya, tetapi mengikuti Tuhan, kata Tuhan, pikiran Tuhan, membimbing melalui dirinya, sehingga setiap umat dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini secara khusus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja kami. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan penuh waktu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tidak bergeser dari panggilan kami untuk membawa umat mencintai Tuhan, untuk membawa umat memikirkan Tuhan, untuk membawa umat mengasihi Tuhan, bukan untuk mencintai kami, mengasihi kami, bahkan untuk mengikut kami. Demikian juga Bapa, berdoa untuk para penatua yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin di tengah kami. Kiranya juga Tuhan tolong supaya penatua memimpin dengan cara Tuhan, memimpin berdasarkan aturan Tuhan, memimpin berdasarkan tata gereja, bukan sesuai dengan kemauan kami, kehendak kami yang menurut kami benar atau menurut kami baik. Karena orang-orang yang sedang kami pimpin adalah domba-domba milik Allah. Karena itu biarlah penatua berpegang teguh kepada ajaran dan berpegang teguh kepada aturan tata gereja. Demikian juga berdoa untuk pengurus-pengurus komisi Bapa. Engkau latih pengurus-pengurus komisi untuk menjadi pemimpin rohani di komisi masing-masing, menegakkan kebenaran, menegakkan firman, menegakkan aturan, bukan memimpin sesuai dengan keinginan hati, bukan memimpin sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi tujuan daripada Allah sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.